Cuman saya nggak mau karena anehnya wajar gitu
ini di depan kita cari lagi ya. Nah ini di depannya saya datang ngajak temannya sopir ini digolek no. Nah muter-muter sampai di jalan itu jam 8 malam ya. Terus nanti saya bilang gitu ya, iya nanti kono wes gak ada karena sudah pada full gitu loh ya, sudah pada full semua. Terus semakin main Indomaret bilang gitu kan. Nah di situ terus sebentar, terus saya ngomong sama suami, coba kok sering sampai telepon ngomongin sampai sing pernah kerja di kowe saya gitu ya. Coba nanti dari kenalan karena sudah malam gitu loh. Excel tuh tanya-tanya telepon itu kadang orangnya punya kos-kosan itu ada gitu pada marah. Saya nggak suka ya kalau jam segini tuh lihat kos-kosan gitu. Ya memang kita dari sini kan jauh gitu ya, perjalanan kan sambil nyari itu kan lama. Terus kalau saya lain jalan. Terus sama saya orang yang nek koncoku dengan kuwono lho kos-kosannya gitu ya gitu. Ayo coba untuk kenalan. Itu ya saya. Terus ya dari nomornya temennya ada, dia buka Facebook ada nomor temennya ada. Terus coba di telepon nyambung bisa. Tanya, anakku mau kos di daerah sini, aku gak punya kenalan kan. Oh pak, oh pak kok gak ngomong gini, semalam gak ngomong ini. Akhirnya ditunggu, ada 15 menit, ada yang langsung dikasih nomor temannya gitu ya. Yang kami ini sama sekali gak pernah tahu orangnya, gak pernah kenal gitu ya. Coba sama telepon nomor ini. Akhirnya coba aja jokes nanti sini. Apa mas? Coba aja jokes ini. Kan? Jangan jelas. Aduh, itu ada tempat kos buat saya. Laki atau perempuan? Laki-laki. Oh iya. Ono mas, ono. Di daerahku ono. Bilang gitu ya. Sampai tak tunggu di jembatan. Bilang gitu karena sama-sama gak pernah tahu orangnya kan. Di jembatan di saya bilang gitu. Loh, di jembatan sih gede mau loh, sampai ini gede kayak gitu. Aku udah itu malam pak, jalan ini. Oh iya kembali, bilang gitu. Nah kami kembali. Sendiri, orang kan bingung ya saya. Di telepon orangnya nggak ngangkat, nggak jawab. Mana ini orangnya, karena di jembatan itu kan pedagang semua full gitu ya. Bingung, sampai bablas melewati jembatan. Baru orangnya itu nelpon. Loh, aku udah jembatan, bilang gitu. Iya pak, kadang nggak pernah tahu sampean. Balik oh, aduan ini sampean. Saya balik lagi sampai jam 9 mungkin ya. Akhirnya orangnya itu, gini di jalan itu. Aku pakai mobil pak warna ini, saya bilang gitu. Gitu. Itu saya bilang. Ada yo, kalau ingat itu ya Tuhan, orang yang kita nggak pernah kenal itu bisa pakai gitu loh ya. Saya tak penuh, dan ini kok kos-kosannya. Akhirnya kami diantar ke tempat kos. Dan puji Tuhan ya setelah usaha menjaga kosnya itu, karena yang kemarin saya cari itu semua itu rata-rata itu minta dibayar tahunan gitu ya. Langsung 1 tahun gitu. Nah, tahunan, kuadernya saya kan karena saya nggak kerasan, uang sudah masuk kan nggak bisa diminta lagi gitu loh. Puji Tuhan kalau yang kemarin itu boleh bayar bulanan gitu ya. Kan bu, bisa kah saya taruh bulanan aja ya gitu. Iya nggak apa-apa. Puji Tuhan ya, murah ya masuk 500. Puji Tuhan, jadi itu cuma dapat kasur sama lemari plastik kecil gitu ya, nggak apa-apa nanti. Nanti pasarin, kalian. Itu semua untuk AC katanya gitu, puji Tuhan hari ini terima jadi lagi. Kalau yang AC kan 1,5 juta gitu ya, 1,4 juta gitu. Sana ada lumayan, belum nanti samne. Anak menerima saya juga gitu ya. Dan di situ sudah dapat tempat. Kemarin hari itu walaupun sama dengan Pak Tuti, walaupun belum ditempati, sudah tidak dibayar. Akhirnya tanggal 15 itu, mah, ini harus ditransfer loh. Ya wes, apa wes daripada nanti dimasuki orang lain, saya susah lagi nyarinya gitu loh. Terus apa wes bayarnya apa? Mungkin cuma nanti 2 minggu karena dia mulai masuk mungkin tahun 800 terus gitu ya. Terus apa bayarin? Puji Tuhan, Tuhan memberkati, Pak Jalan menolong orang yang tidak pernah kami kenal, tidak pernah kami tahu ya. Saya
baik Pak, nanti saya kasih obat ya, sekalian nanti Bapak berikan. Di perjalanan itu bapaknya itu dengan iman itu sudah loh, nanti kamu sembuh, sudah pakai operasi ya, alhamdulillah nanti bisa tes. Cuman anaknya itu bilang gini, tapi telingaku ini nggak dengar Pak. Iya wis nanti bisa, nanti kamu bisa sembuh, sudah minum obat. Namanya anak kecil ya, meskipun dia minum obat, ibu tahu sendiri Cici itu gimana, anaknya kan makannya banyak ya. Minta ini nggak bisa dipantang lah, nggak bisa dilarang. Terus pada akhirnya atau beberapa hari setelah minum obat itu kok jadi lebih sakit malah, terus setiap kali dia makan itu seperti ada yang nyantol di sini. Jadi pada akhirnya saya sama papanya sepakat nulis operasi apa ini aja mah, nanti kalau kontrol lagi tanggal seminggu sebelum operasi itu kan kita kontrol ini aja guys, nggak apa-apa. Nah, di situ itu saya sebagai ibu itu kepo ya tetap aja, meskipun saya seorang kesehatan saya tetap scroll ini apa sih kalau ambil katanya orang-orang kan adalah popo nanti cuma dikerok, cuma gini aja selesai. Saya scroll itu tekniknya itu banyak lah. Di saat saya scroll ini kok yang keluar itu malah yang operasi yang gagal, operasi yang nggak jadi, yang ada di Jakarta, yang ada di Siti Hajar kemarin itu ya. Saya sejati sebenarnya nggak tahu, saya dikasih tahu orang itu. Kok sampai segini ada yang mati matang otak. Di situ saya firmannya siapa Pak kemarin itu sebenarnya saya kena ya. Dalam arti apakah Yesus mengasihi saya? Ya Yesus mengasihi kamu. Tapi kalau kamu sudah tahu Yesus mengasihi kamu, kenapa kamu masih ada keraguan, masih ada kepercayaan, masih ada ketakutan? Di situ saya kena dengan ini. Tapi ya gitu, sebelum operasi itu ya sudah diagendakan operasi tanggal 16. Di situ saya memecahkan gelas. Pokoknya segala sesuatu tindakan negatif yang terjadi itu saya mikirkan, waduh, yang saya sangkut pautkan dengan operasinya CJ itu rasa kekhawatiran itu muncul. Tapi pada waktu saya berusaha ya mematahkan semua itu ya, saya rubah pikiran saya itu dengan pikiran apa ya yang dari Tuhan, dimana saya itu dapat firman di Filipi 4 ayat 8. Apa ya sebentar, saya lupa saya ayatnya. Cuma saya di Filipi 4 ayat 8. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua. Di situ saya berserah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Anak ini milikmu. Anak saya akan menghadapi operasi, semuanya akan saya serahkan sama Tuhan ya, apapun yang terjadi. Saya berharap pada Tuhan memberikan terbaik kepada anak saya, kerinduan saya anak saya ini kembali dapat mendengar yang telinga sebelah kirinya. Sudah di situ saya terserah. Terus saya bilang gini, Pak, aku tak bilang sama Bu Maria ya, kalau ini mau operasi kan itu saya WA Bu Maria itu kan menjelang subuh ya, terus pasti ini doa ini Bu Maria jam segini, kayak gitu, saya pasti ini Bu Maria doa. Terus saya bilang Bu Maria, saya minta bantuan doa ya, saya juga saya percaya 1-2 orang yang mendoakan itu pasti kuasa Tuhan kasihan semua. Ya wis tak apa-apa, tapi lek awakmu kok mak ro kabeh wong sak gereja. Dalam hati saya itu, niat saya itu apa? Saya ini tidak berdoa itu aja dunia doa saya, pikiran saya itu tidak ada yang lain. Karena saya seorang ibu itu kan meskipun gimana saya bisa
Cuman mungkin namanya anak juga ini ya, dia merasa juga ada rasa ketakutan sampai dia tuh harus dibius itu sampai diulang. Mungkin tubuhnya ngelawan ya untuk dia tidur gitu ya. Terus Tuhan dengan tambahan obat itu tadi, dia bisa itu tidur juga, operasinya juga kalau itu juga seperti keluarga dari Gisela, orang tua Gisela, saya nggak berani masuk, papa itu tahu omongan papa aja masuk. Susternya bilang, Pak, operasinya sudah selesai lancar, jadi tidak dapat. Karena saya bilang itu saya langsung kasih hasil aman dan mudah. Bersyukur saat ini anak saya Cici, yang pertama kali saya tanyakan itu bukan apa-apa, ya pondok enggak. Yang pertama kali saya tanyakan, gimana pendengaranmu? Sudah, ini kamu sudah dengar. Itu yang saya kan khawatir ya, pendengaran itu kan vital untuk aktivitas semua. Di sekolah pun sebenarnya dia itu merasakan terganggu sebenarnya. Gurunya ngomong apa gitu, Mas dia sebenarnya tuh dia tuh pengen jawab, tapi semuanya tuh terlambat gitu. Temennya dulu mesti yang aku kenapa ya Mas, sebenarnya kok terlambat? Itu gak boleh terakhir, kebetulan gak boleh terakhir. Ternyata ada saat ini pendengarannya masa pemulihan gitu makanya. Pokoknya anaknya tadi itu mau ikut, jangan ikut kamu, nanti kamu ikut, soalnya kan anak itu doyan makan. Nanti kalau ada orang-orang makan, jelas dia kepengen, nanti juga reseki minta pulang. Jadi seperti itu. Dan terima kasih semuanya. Salam. Saya tambahin terakhir ya, soalnya jamnya sudah apa-apa kan gitu. Ya, saya bersyukur karena hari ini saya berkurang umurnya, soalnya kan sudah mulai jelita. Jadi saya bersyukur sampai saat ini penciptaan Tuhan ini luar biasa. Saya kadang-kadang nggak nyangka kalau Tuhan bisa pakai saya gitu. Sopo saya gitu loh ya. Tapi ketika kita itu berserah, Tuhan atur semuanya. Jadi kalau sampai hari ini saya bisa melayani, bisa lakukan ini bukan karena saya pinter, bukan saya ini enggak, karena semuanya karena Tuhan. Ya. Jadi saya tuh bersyukurnya karena Tuhan itu yang saya minta itu adalah hikmat ya. Karena apa? Kalau saya tuh gak berhikmat itu kadang-kadang ngawur ya, apalagi saya itu ibu-ibu gitu ya. Jadi ada mulai kan sudah sejak lama sih ada orang-orang yang datang ke saya mau ya cerita itunya ya. Saya bersyukurnya gini, ya memang ada hal-hal yang memang tidak perlu saya ekspos ke jemaat, tapi ada hal-hal yang harus saya sampaikan. Karena apa? Karena kita itu adalah keluarga gitu ya. Jadi keluarga itu ya harus saling mendukung. Jadi saya juga sebenarnya harusnya saya tanya, boleh nggak saya itu ke jemaat gitu ya, kayak Bu Hendy apa gitu ya. Tapi itu adalah hal yang memang harus kita dukung ya. Jadi jangan sungkan ibu-ibu kalau misalnya memang butuh dukungan doa yang sifatnya itu kalau sakit apa gitu ya, yang hal yang memang urgent dan memang itu bisa didukung dalam doa gitu ya, atau yang memang punya masalah tapi nggak perlu disampaikan detailnya, nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita itu adalah keluarga. Jadi keluarga itu harus saling mendukung. Jadi jangan sungkan misalnya cuma kalau saya sendiri bisa gitu ya, tapi kalau rame-rame kan enak, enteng gitu ya. Kalau saya untungnya di KIA gede jadi saya nggak mau lah ya. Nah jadi kan beda, maksudnya karena ini kalau dalam hal rohani itu kan harus saling mendukung satu sama lain. Jadi ketika ibu-ibu ada masalah nggak apa-apa ngomong aja sama saya. Terus tapi memang ada hal-hal yang memang yang nggak perlu diceritakan, nggak apa-apa. Tapi kita tuh sebagai saudara seiman untuk saling. Dan itu yang saya tuh gini, Tuhan itu luar biasa ya. Ada memang ya Tuhan itu pimpin sampai segini itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan itu
kasih apa yang saya butuh, ya. Ya mungkin dalam sisi lain saya nggak bisa gitu, tapi sisi ini yang saya sebenarnya nggak bisa, tetapi Tuhan itu ajari saya sampai saya bisa, gitu ya. Jadi makanya setiap hari kita bersyukur kepada Tuhan. Aku katakan bahwa Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu baik dan Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi ibu-ibu yang hari ini ada di sini bukan sebuah kebetulan kita kalau dengar kesaksian, ya inilah cara Tuhan mengajar kita untuk semakin dewasa, semakin ngerti sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai penyangga rumah tangga, ya. Bagaimana kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan atur semua sedemikian rupa. Saya tahu semuanya ada masalah, tapi kalau kamu bisa senyum, guyu-guyu gitu ya. Makanya kalau ada saya, ayo lamelo kaum wanita biar ini kayak ibu baru ya yang itu. Nah saya menunggu ada biar ada seneng gitu ya, masuk nongkrong berputar dengan Panci dan teman-temannya gitu ya. Mau pulang sama itu biar tahu, oh ternyata teman saya seperti ini ya, terus seneng gitu ya. Dan itu yang menjadi kesukaan saya sampai hari ini. Tuhan tolong, Tuhan pimpin saya untuk bisa melakukan apa yang menjadi yang Tuhan percayakan kepada saya sampai umur sekarang. Puji Tuhan, saya kembalikan. Terima kasih kesaksian dari Ibu Berdiana, kesaksian ini dari sebelum masuk firman Tuhan, mari kita pujikan apa waktu Kau Allah yang
saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Shalom, selamat malam. Akan kembali belajar dari firman Tuhan sama-sama. Setiap orang ya selama masih hidup pasti menghadapi masalah ya atau proses ya yang harus kita jalani gitu ya. Nah, proses itu tidak hanya senang-senang saja, tetapi dalam keadaan duka pun ya, sedih, masalah tadi dikatakan, kita juga harus siap menjalani. Kita akan belajar dari satu tokoh, seorang ibu ya di dalam Perjanjian Lama. Ya, kita buka sama-sama di dalam Keluaran 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Proses yang ya, di sini perikop besarnya itu di pasal yang kedua itu berbicara tentang Musa lahir dan diselamatkan. Nah, berarti kalau berbicara tentang Musa lahir, berarti kita akan belajar tentang siapa ibunya. Ya, kita akan baca sama-sama biar tahu ya ceritanya seperti apa yang dialami oleh Ibu Musa. Ya, kita akan membaca secara bergantian. Saya ayatnya yang ganjil, ibu-ibu semua membaca ayatnya yang genap sampai ayat yang ke-10. Seterusnya, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah keberau di tepi sungai ini. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah keberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambil. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga berkeras-kerasnya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah, lalu pergilah dari situ mengambil bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia begitu, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Fir'aun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Jadi ini kisah perjuangan dari seorang ibu ya untuk menyelamatkan anaknya. Nah, di Keluaran ayat 2 pasal 2 ini tidak disebutkan namanya. Ya, kita bisa
baca di dalam Keluaran pasal 6 ya, pasal 6 ayatnya yang ke-19. Di situ disebutkan namanya ya. Saya akan membaca. Dan Amram mengambil Yokebed saudara ayahnya menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 130 tahun. Tapi disebutkan di sini namanya Amram itu suaminya. Ya, berarti ibunya bernama ya, jadi ibu Musa bernama. Jadi dia memiliki berapa anak berarti ibu ini? Ya. Ada 3 gitu ya. Jadi anaknya yang pertama itu bernama perempuan ya, Maryam ya, Isa dan Harun. Dan nanti kalau di dalam Keluaran 19 itu ya, di situ mulai keluar ya, Harun menolong ya waktu Musa doa gitu ya, menopang tangan Musa supaya bangsa Israel menang melawan bangsa Amalek ya. Jadi di sini kita belajar ya, kalau saya mencari itu dikatakan Yokebed itu memiliki karakteristik itu inisiatif, jadi wanita yang berinisiatif dan juga beriman. Nah, arti sendiri dari Yokebed gitu ya, ini diambil dari bahasa Ibrani, yaitu Yahweh yang mulia gitu ya. Jadi berbicara tentang kemuliaan. Jadi Yokebed ini adalah wanita yang dipilih oleh Tuhan secara khusus. Jadi kita bisa melihat tadi di dalam Keluaran pasalnya yang kedua, bagaimana cerita kisahnya ya, perjuangannya Yokebed untuk menjaga, melindungi ya, supaya anaknya ini selamat gitu ya. Kenapa? Ya, itu bisa kita lihat dari pasal sebelumnya ya. Di sini karena pada saat itu jadi Fir'aun yang menggantikan di masa itu tidak mengenal Yusuf gitu ya. Jadi dia mulai membenci orang Ibrani, bangsa Israel gitu ya. Jadi dan di sini di dalam pasal yang pertama ya, di ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10 itu diceritakan bahwa jumlah orang Israel ini banyak gitu ya. Jadi tidak terbilang jumlahnya gitu ya. Mereka bertambah-tambah banyak dan tidak terbilang jumlahnya ya, berlipat ganda. Nah, di sini di ayatnya yang ke-8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Jadi Fir'aun di sini merasa ketakutan, makanya ada perintah ya, peraturan dikeluarkan bahwa bayi orang Ibrani atau orang Israel ya, kalau itu laki-laki dia harus dibunuh gitu ya. Makanya ada cerita di pasalnya yang kedua ini gitu ya, bagaimana perjuangan seorang ibu ya, Yokebed ini ya, kita melihat dia diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit gitu ya. Ini tidak dituliskan suaminya ya, maksudnya tindakan suami yang dilakukan ini tidak dituliskan, tetapi yang lebih ditekankan ini tindakan seorang ibu anak. Jadi kita sebagai wanita gitu ya, memang dipersepsikan yang tadi ya dikatakan bahwa kita ini ya
ya penopang, ya penasihat juga ya, yang ngingatin suami kita ya, yang apa, maksudnya rekan atau saudara kita yang satu rumah kayak gitu ya. Jadi karena apa, kita diberikan hikmat, kita diberikan apa ya, lebih instingnya lebih dalam lagi gitu. Jadi kalau kita mengingatkan atau menasihati gitu ya, itu biasanya diserahkan ke wanita ya. Ini ya di rumah sendirian saya 2 bulan ini Tuhan percayakan keponakan saya gitu ya, jadi anak kakak gitu ya, yang dulunya tinggal di Surabaya sekarang kembali lagi di sini. Di waktu masa gambarnya itu di sini gitu. Nah, ya tahu anak muda pergaulannya seperti apa gitu ya. Jadi waktu itu dia maaf ya mabuk terus muntah gitu ya di kasurnya. Lah itu nggak langsung dibersihkan. Nah, terus itu ditahan sampai pagi. Nah, kakak saya, mbak saya ini kan pendiam orangnya, nggak berani ngomong. Ya, jadi sekalipun sama-sama wanita, tapi bersyukurlah ya kalau kita dipercayakan sebagai apa ya, apa, juru bicara gitu ya, perantara gitu ya. Jadi kita dipercaya untuk bisa jadi berkat ya. Itu cing, enggak gitu ya. Itu loh Mas, masuk muntah tambah kasure di jedaki apa, maksudnya dibiarkan, jadi cuma ditaruh di belakang tapi nggak dicuci gitu ya. Jadi apa, alas tipis gitu ya, jadi kasur tipis itu. Jadi beberapa kali, jadi 2 kali sudah terulang gitu. Jadi ya apa ya, yang secara pribadi pengalaman saya di rumah ya, sekalipun belum punya anak biologis, tetapi Tuhan juga izinkan untuk apa ya, dipercayai, dititipkan keponakan gitu ya, sama anak bareng saya gitu ya, secara ya. Jadi sama-sama ya punya pergumulan. Jadi kalau ditanya satu-satu apakah prosesnya sama, nggak sama gitu ya. Sama-sama tentang anak, tetapi apakah prosesnya, masalahnya sama? Tidak. Sekalipun sama kayak bayar uang sekolah ya kan, harus pikir bayar uang sekolah tadi itu ya, uang kos ya, anaknya sudah mulai kuliah gitu. Jadi hal-hal seperti itu gitu. Jadi pada malam hari ini saya mengajak untuk dan kita semua ya belajar dari pengalaman Yosef, apa yang dia ambil saat dia menghadapi proses. Nah, makanya saya memberikan tema ya, setiap proses yang terjadi di dalam hidup kita ini itu diizinkan Tuhan ya, diizinkan Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi proses, kira-kira langkah yang kita ambil itu apa? Yang belum dijawab Tuhan, tetap sabar, tetap berserah, sabar, berserah, dan tetap percaya. Di ayatnya yang kedua kita bisa baca pasal kedua ya. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa yang pertama yaitu bagaimana kita menjadi wanita pemberani, gitu ya. Jadi berani mengambil keputusan, ya, tidak takut ambil resiko. Ya, kalau tadi kesaksiannya Mbak Putih, ya besok kita pergi ya beli celana. Sekalipun mungkin belum ada uangnya, terus dengan iman, jalan dengan iman, ya, ya kan dikatakan iya dan amin, ya, dari Tuhan ya. Ya, entah nanti ada apa nggak ada ya, pokoknya besok pergi dan Tuhan pasti akan. Jadi
sini kita belajar bahwa bagaimana kita bijak di dalam mengambil keputusan dan berani mengambil resiko. Jadi kita harus melawan rasa takut kita, gitu ya. Jangan sampai rasa takut kita yang besar itu menjadi penghalang ya, untuk kita percaya dan yakin bahwa apa yang kita alami, proses yang Tuhan izinkan terjadi itu semuanya itu dalam rencananya. Jadi yang pertama itu, yang kedua kita belajar tentang berani melepaskan sesuatu, gitu ya. Kalau di sini di ayatnya yang ketiga ya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, gitu ya. Dan sampai dia meminta Maryam ya, anaknya perempuan ya, untuk membawa adiknya ini di tepi sungai ini, gitu ya. Kalau di terjemahan masa kini di ayatnya yang ketiga itu berbunyi begini, tetapi bayi itu tidak dapat disembunyikannya lama-lama, maka ibu itu mengambil sebuah keranjang dan rumput gelaga ya, dan melapisinya dengan ter supaya jangan kemasukan air. Bayi itu diletakkannya di dalam keranjang itu, lalu dibawanya ke sungai Nil dan ditaruh di tengah-tengah rumput gelaga di tepi sungai itu. Jadi di sini tuh bukan sungai besar seperti itu. Jadi gelaga itu berbicara rumput seperti alang-alang yang tinggi, gitu ya. Jadi nggak langsung terbawa langsung arus besar, begitu ya. Jadi di situ Musa ditaruh ya, oleh kakaknya. Nah, kenapa saya bilang tadi belajar melepaskan ya, belajar melepaskan sesuatu yang belajar dari Bu Yoke itu tadi katakan bahwa dia nggak tahu, pokoknya inisiatifnya tadi ya, karakteristiknya inisiatifnya terus ditaruh di keranjang ya, yang tadi dilapisi sampai tertutup, dan anak ini aman, dan anak ini di antar kakaknya di tepi sungai. Belajar menaruh setiap masalah di dalam tangan Tuhan ya. Jadi yakin bahwa Tuhan ikut andil di dalamnya, gitu ya. Sekalipun Ibu Yokebet ini tidak tahu anak ini nanti selamat apa enggak selamat, dia nggak tahu. Pokoknya perintahnya ke anak perempuannya, terus bawaan adikmu di dekat tepi sungai ini ya. Entah itu nanti ketemu siapa kan nggak tahu nantinya ketemu putri Fir'aun kan juga nggak tahu. Tapi dia percaya dan yakin bahwa apa yang dialami itu semua seizin Tuhan. Apa yang terjadi itu seizin Tuhan. Dan di sini kita juga melihat bahwa saat dia percaya, saat dia berani melepaskan, Tuhan juga menunjukkan kuasanya. Ya. Akhirnya apa? Anak ini dipertemukan oleh putri Fir'aun. Dan putri Fir'aun ini apa? Mencari inang yang menyusui untuk menyusui anak ini. Akhirnya apa? Setelah berani melepaskan, apa yang dia dapatkan? Bisa ketemu lagi sama anaknya. Bahkan dia ngomong sampai dia umur 3 tahun ya. Jadi lepas asi itu 2 tahun ya. Jadi sekitar itu antara 2 tahun. Jadi dia seandainya dia tidak berani melepaskan, dia masih berusaha menyembunyikan sampai 3 bulan lebih, 1 tahun lebih, ya mungkin konangan dan akan dibunuh Musa ya, anak ini. Tapi Yokebet tidak, dia taruh itu. Kalau itu sudah ditaruh sama Tuhan Yesus, ojo digandoli, percaya gitu ya. Tadi katanya pasrah.
Dan yang ketiga itu saat kita percaya bahwa apa yang terjadi itu seizin Tuhan, ya. Jadi apa yang kita ambil respon kita itu yang ketiga itu percaya, ya, percaya Tuhan akan mengizinkan orang-orang yang tepat untuk menolong. Nah, siapa ini? Tadi anaknya sendiri, Maryam dan putri Fir'aun. Jangan takut akan proses yang kita hadapi, gitu ya. Saya pun sering merasa lemah, gitu ya. Kadang nggak ada apa-apa, pengen nangis sendiri, gitu ya. Kenapa? Ya itu prosesnya, gitu ya. Mungkin dibilang mikir apa, kalau diingat-ingat ya, kalau ditanya banyak mikir paling nggak mikir apa-apa. Tapi kok ada perasaan pengen nangis, kadang pengen nangis, pengen teriak, gitu ya. Makanya kadang-kadang ya istilahnya kalau nggak tahu Mbak Maria, gitu ya, waktu di gereja ya ada beberapa ibu-ibu ya sama kita saya seperti itu. Jadi ya pergumulan kita ini masing-masing. Saya pun sekalipun tidak punya anak biologis, ya pergumulannya ada juga, ya. Entah itu pasangan, entah itu saudara yang tetangga kandung. Kalau ibu-ibu saat ini memiliki pergumulan untuk anak, ya, untuk cucu, gitu ya, untuk keluarga besar kita, percaya ya, seperti Yokebed yang dia berani mengambil resiko, ya. Dia tepat, ya, saat mengambil keputusan itu dengan bijak, tidak sembarangan, ya. Dia menyembunyikan, jadi penuh perhitungan, ya. Kalau kita baca itu kayaknya penuh perhitungan, ngerti semuanya, gitu ya. Jadi 3 bulan, oh ya merasa ya kayak sembunyikan apa ya, gitu ya. Sekalipun tidak tahu nantinya seperti apa, tapi dia berjalan sesuai dengan pimpinan. Jadi mari kita saat ini secara khusus ya, belajar bahwa proses yang kita hadapi, ya, pergumulan yang saat ini, bahkan mungkin pokok-pokok doa kita yang mungkin saat ini belum terjawab, gitu ya. Kita percaya, ya, tetapi bahwa semuanya itu seizin Tuhan. Apa yang terjadi, baik itu baik tidak baik, semuanya seizin Tuhan. Kenapa? Waktu tidak baik, Tuhan ingin melihat hati kita, menguji hati kita. Apakah kita tetap setia, apakah kita tetap bisa bersyukur, atau sebaliknya ngedumel, ngerubung, ya, ngomel, ya. Jadi Tuhan izinkan itu. Dan saat baik, ya, bagaimana saat dalam keadaan baik, apakah kita tetap bisa bersyukur atau justru kita lupa, gitu ya. Jadi di sini kita belajar bahwa proses yang kita hadapi semuanya diizinkan Tuhan. Dan biarlah kita lebih bertindak secara bijaksana, ya, seperti yang dilakukan oleh Ibu Yokebed ini, ya. Dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan, percaya bahwa Tuhan juga akan mengirimkan orang yang tepat, penolong, ya, seperti kesaksiannya Ibu Yudi, gitu ya. Nggak kenal, tapi Tuhan mengirimkan. Tuhan bisa pakai siapa saja, ya. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong. Jadi jangan merasa kita sendiri, ya. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang tepat. Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan mengangkat kita. Ya, Dia tidak akan membiarkan kita sampai soal anak, dia kebiasaan, dan kalau kesaksian ngomongin orang lain bisa, tapi ini anak sendiri itu beda rasanya. Ya.
Jadi kalau kita percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu seizin Tuhan, ya maka yang kita lakukan ya, di ayatnya yang akan kita baca sama-sama di 1 Petrus 5 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia ya, apapun pergumulan kita saat ini, apapun yang terjadi, semuanya seizin. Ya, saat ini mungkin ya pergumulan rumah saya tentang mama yang jenazah. Ya percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari apa yang kita alami. Tuhan ingin melihat hati kita ini tetap setia, tetap berharap. Jadi belajar bersyukur lebih lagi. Belajar bersyukur. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita kembali untuk kita berjuang sebagai wanita pilihan. Mari kita Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih saat malam hari ini Bapak mengingatkan kami bahwa segala sesuatu proses hidup kami yang terjadi semuanya seizin Engkau Tuhan. Ajari kami seperti Ibu Yotebet ini yang terus berserah, memiliki keberanian, iman yang teguh, dan menaruh semuanya di dalam tangan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan juga akan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk senantiasa menolong kami, menopang kami, mendukung kami, baik di dalam doa mereka, bahkan di dalam dukungan mereka Tuhan secara spiritual. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari Tuhan terus memampukan kami di dalam kami melewati setiap proses hidup kami, sehingga kami boleh semakin setia, percaya. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Berjanji kepada kita bahwa aku tak pernah meninggalkan, ya, dia tak pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi untuk berjalan. Tuhan semuanya. Memang kondisi kita ditemukan dengan Tuhan. Tuhan senantiasa bersama. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi kami mengucap syukur ya Tuhan buat proses yang Tuhan izinkan dari kami. Kami mohon kami terus berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melewati Tuhan. Jangan Bapak pernah meninggalkan kami sebelum dan pernah menutup mata dan sendiri. Saat ini Tuhan kami berdoa membangun yang suci, memakai menjadi saluran berkah bagi kami. Berkati amalnya cocok terus berkah hikmat, pakai lebih lagi berkati suci menjadi berkat bagi kami, keluarga, bagi sekeliling, dimanapun Tuhan.
Selasa tanggal 18 Agustus ya, Selasa tanggal 18 Agustus yang jadi ini dan yang berbicara nanti ini kita ada acara ini ada tambahan pengumuman. Oh iya, oh iya. Kemarin hari Minggu kemarin itu kita sudah survei. Ada beberapa ibu-ibu yang sudah survei di sana dan kalau kita lihat sih tempatnya itu bagus ya untuk beribadah di sana dan juga bisa menikmati suasana baru ya. Yang untuk biayanya itu kita jadi tempatnya sudah free, nanti akan di-voting Transport. Iya, tiketnya masuk 10.000 tambah transportnya. Transportnya Gitu. itu berapa kira-kira? Kalau kendaraan 500 sampai 600.000. Ini 20 lah. Mau 15 orang. Satu mobil, satu mobil 600.000. Alat sepeda 11 orang. Terawas 15. 15 orang. ya, jadi kita pakai biasanya naik kapan hari itu 3 mobil ya Bu? 3 mobil ya kalau sama-sama kita nanti jalannya 45. oh kapan tanggalnya itu tanggal 26 Agustus yang pas tanggal merah Maulid nan. boleh kan ya? Sih, kan tanggal 26 itu belum banyak ide sih. Iya tanggal 25. Iya tanggal 25 Agustus. Enggak, jadi nambahin. Ini pasnya Kapan sisanya yang subsidikan dikasih paling bisa keluar itu sekitar 1 juta. kalau ya kalau Itu nanti dikasih berapa mobil baru satu mobil Atau bagaimana ya? 50 ya 600 kira-kira mobil bagi molas apakah ibadahnya dijadikan satu apa? ya jadi satu Kemarin jadi satu tante, jadi satu satu aja Agustus satu kali ibadah kalau kembali banyak banyak sekalian. ya Itu ya? Ya. Ya, berarti nanti kita lapor rumahnya ke 18-nya diundur. ya kalau kita jadikan satu di tanggal 25 ya. Jadi nanti kita nomor 2 semua tempatnya. Saya mah saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya, jadi berarti tanggal 12 nanti yang 12 tanggal 18 jadi nanti kita over ke tanggal 25 ya. kita over Merah kita over 18 over Jangan over gitu ya. kalau tidak ada ya udah apa-apa kalau satu jangan dipaksa oh boleh apa yang ada tapi yang kalau ada bisa teras atau salah satunya ya baju merah atau atas merah bawah putih di merah ya si putih untuk nanti biayanya itu kan mungkin kita ini ya biaya untuk mobil itu kita tahunya nanti berapa jumlah yang ikut nah jadi nanti tergantung berapa mobil nanti dari kas keluar sekitar 1 juta buat kendaraan nanti kalau kendaraan ini 3 atau 4 ya dibagi 4
terus misalnya 600 dikurangi 250 dibagi lagi 15, ketemunya sekitar 25.000 plus 10.000, berarti 35. Artinya pertemuan kasih. Makanya perjamuan kasih. Kemarin Bu Maria bilang kayak prasmanan. Dibagi sampai bawa mie. Contohnya, Ayo. aku nih, aku ngasih Mika. kulit apa sayur. Order itu kenal. Kali mau netes juga. Nah, Kurang pasang kilo ya kurang kalah. Di situ Boleh open order. itu kan apa yang ikut-ikut jalan batasnya tak berapa. Mobilnya itu kotor. Kita nginep semua camping. Atasnya tanggal berapa? Seminggu Minggu sebelumnya. sebelum hari A. Tanggal 15 berarti. Seminggu sebelumnya itu tanggal berapa? Berarti 25 kurang 20-an. Ya lah 18 sih. 18 itu Selasa. Lah iya, maksud terakhir pendaftaran. Ya. Jadi Apa over. pembagian nanti Ibu. Kan di over. Jadi sekalian. Yang di over itu kan lombanya, Mbak. Oh, lomba. Bukan kebagiannya. Keluarganya gak ada tenis di sana. Lombanya di over ke Lain sisa dari sini. Jadwalnya bulan Agustus dijadikan satu. Tanggal Ibadahnya juga. iya. Selasa mana? Jadi perjamuan kasih nenek sini. Ada nama sisa bulan Agustus. Kan kena angin ya, Kak. Kena angin yang nanti untuk ibu-ibu yang ini ya, yang ketemu sama karena kita ini kadang kita fokus ke sekolah minggu. Hari Minggu terakhir. Tanggal 16. Saling menjawab. Ya, saling bertanya. Itu ketuaan. Saling mengingatkan. Bandi. List. List. Yang mau ngirim nggak kalau berangkat ngirimnya? Ya, 24 kita kan belum berangkat. Jadi nanti itu ibu ya, Bu Mas saya mau tambahkan. Jadi nanti misalnya kalau setujui itu ya, kita kan tadi saya usul prasmanan supaya nanti nggak dobelan. Jadi per wilayah aja, nanti silakan per wilayah mau bikin apa, intinya siapa gitu loh ya. Jadi supaya nanti nggak temu menunya, siapa ada berahan ya. Berarti dibagi 4. Dibagi 4, 3 lah 4 bukan satu buat jajan. Macam kasihan tapi di daftar maunya di itu dulu nanti di daftar kalau dobelan berarti diganti. Yang satunya panjang, satunya ganti itu kemarin Mas Ade ya. Gak usah terlalu ngoyo-ngoyo sawan ya. Yang penting itu adanya jalan-jalan gitu.
Jadi iya, tempe kayak mana? Kok kan saya kan percaya. Terus modal ini. Tutup ibadah kita. Nanti kita lanjutkan lagi sambil ngobrol sambil kita menikmati berkatnya. Mungkin ada doa dari ibu-ibu. Bu Mas Arya, sebentar, saya mau ini tadi firmannya di buku suci terakhir itu serahkanlah segala kekhawatiran pada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Jadi malam hari ini saya minta ibu-ibu nanti sampingnya ya dua-dua orang tanya, kamu sih dikhawatir no? Ada doa no? Gitu ya. Jadi hari ini kita akan doa untuk teman-teman ibu-ibu samping-sampingnya saling mendoakan supaya kita semakin kuat, semakin yakin bahwa Tuhan akan memelihara kita. Ya, jadi kemarin anak sekolah sudah beres tapi masih ada lagi terusnya. Kemarin pendaftaran, sekarang ya hidup itu pasti setiap hari kan ada aja. Tapi ketika kita percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Terus nanti setelah ibu-ibu berdoa, saya berdoa untuk ibunya Bu Mas Arya yang sakit, kiranya Tuhan memberikan ini ya. Nanti sekalian saya tutup aja Bu Mas Arya ya. Saya akan menyanyi satu pujian, ibu-ibu silakan ngomong aja. Saya yang menyanyi, dengarkan saya yang menyanyi. Lo keliru, Bukati kan, ada Bukati. Betul. Ada Bukati. Aku baiki Dan itu kan kalian pengusaha. Boten, dah. Sekarang daripada berdiri sebelahnya aja. Budi sampai sing telu, Bu. Budi aman Bu. Budi sampai sing telu. Sing telu tau nggak emang tok. Kecil dah, anak kecil. Emang tak rumah. Sudah? Ayo, tanya dulu ibu. Oh, berarti sama kita sama di doa mas. Ya. Kan sama yang besar, aku anak. Kenapa sih kata orang? Nomor
harus kami doakan. Dan Engkau tahu dan Engkau akan menjawab setiap dalam malam hari Tuhan. Kami meninggalkan tempat ini berdoa untuk berkat jasmani yang dibawa oleh anak-anakmu, kiranya Tuhan sucikan dan pulihkan yang akan kami nikmati menjadi kekuatan jasmani kami, dan penuh berkati setiap kami. Berkati anak-anakmu yang sudah membawa, supaya berkatmu melimpah pada orang-orang yang murah hati. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah berhutang kepada setiap anak-anak yang mau setia untuk boleh melakukan Tuhan. Malam hari Tuhan supaya kami akan melakukan. Tapi sebelumnya biarlah kami boleh menerima berkat daripada ya, kami buka hati, kami buka tangan, kami boleh menerima berkat daripada. Kiranya damai sejahtera, hikmat akal budi, sukacita boleh menjadi bagian dari setiap anak-anaknya yang mengasihi. Kira berkat dari Tuhan yang berasal daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun atas kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan